Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Masitoh, NPM 20103050666 dari Biologi 4.01. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya beserta teman saya, yaitu proposal business plan pada mata kuliah kewirausahaan yang berjudul BEST atau Bag Ecoprint dengan Spesial Barcode terkini. Langsung saja ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi latar belakang. Nah, latar belakang pemilihan usaha ini yaitu sudah banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan tas sejak dahulu dengan berbagai desain dan bahan yang sesuai dengan tingkatan usia yang berbeda. Dengan adanya perkembangan teknologi yang ada, tas pun juga mengalami perkembangan dari masa ke masa, mulai dari bahan dan tampilannya. Semakin majunya teknologi dapat menciptakan produk yang lebih berkualitas. Nah, tas sesuai dengan tren masa kini, salah satunya diantaranya yaitu tote bag. Tote bag adalah tas yang termasuk dalam kategori tas terbuka yang memiliki cara yang sederhana dan praktis untuk menggunakannya. Tote bag yang sedang digandrungi anak muda membuat banyak orang gencar menjualnya secara online, tetapi banyak yang menjual dengan model yang mainstream dan bahan yang sama. Untuk itu, kami mendesain tote bag ini dengan menargetkan pasar terutama kalangan muda dan juga kalangan di berbagai usia, karena desain tote bag yang kami buat memiliki desain yang menarik dan ramah lingkungan. Tote bag ini dibuat dengan pewarnaan menggunakan bahan alam, yaitu menggunakan metode ecoprint, yaitu pewarnaan dan motif yang digunakan yaitu menggunakan daun dan bunga di sekitar. Selain itu, dalam tote bag ini juga akan diberikan barcode yang akan tersambung ke media sosial pemiliknya. Nah, walaupun sudah banyak usaha yang menjual tote bag ini, namun pengembangan model dan tampilan dengan model ecoprint masih susah ditemui. Maka dari itu, kami akan mendirikan usaha ini di Kota Magelang khususnya karena dekat dengan tempat kuliah kami di Universitas Tidar dan pembuatan dari tote bag tersebut. Untuk bahan-bahan pembuatan tote bag sendiri juga sangat mudah ditemukan di area Magelang karena memang di sekitar Magelang sendiri masih banyak petani bunga hias yang pastinya harganya sangat terjangkau. Kemudian ini adalah rumusan masalah dalam proposal kali ini. Kemudian ada tujuan dan luaran yang diharapkan, yaitu dapat memasarkan produknya ke masyarakat luas. Unit produksi dalam skala kecil atau rumahan dapat menjadi UKM yang dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Kemudian ada manfaat dan kegunaan. Ini ada manfaat bagi masyarakat dan bagi pelaksana. Kemudian lanjut untuk bab 2, yaitu gambaran umum rencana usaha. Untuk jenisnya yaitu usahanya barang, nama produknya yaitu Besti, singkatan dari Bag Ecoprint dengan spesial barcode terkini. Karakteristiknya yaitu motif yang dihasilkan dengan teknik ecoprint ini berbentuk cantik dan meninggalkan cetakan unik dengan kesan eksklusif. Panduan pewarnaan alami pada kain kanvas akan memunculkan corak yang tidak ada duanya. Selain itu, dalam motifnya juga akan disertakan gambar barcode yang akan terhubung ke media sosial pemiliknya. Nah, untuk keunggulan produknya, yaitu yang pertama, produk ini berbahan kanvas yang tebal dan tahan lama. Kemudian setiap tote bag menghasilkan warna yang berbeda-beda. Daun atau bunga yang digunakan jika diambil pada tempat yang tidak sama akan memunculkan warna yang tidak sama, sehingga tote bag satu dengan yang lainnya pasti akan berbeda, entah itu warna, bentuk, dan lain sebagainya. Kemudian keunggulan yang ketiga yaitu terdapat barcode yang akan terhubung ke media sosial pemilik sehingga tidak akan ada yang tertukar atau bisa request video ucapan dan masih banyak lagi. Video ucapan seperti video ucapan untuk ulang tahun, anniversary, dan lain sebagainya. Jadi ketika barcode-nya di-scan, maka akan muncul video yang berupa bisa ucapan ulang tahun,
tahun, anniversary, dan lain sebagainya. Nah, untuk desain produk yang masih baru dan jarang ditemui di kalangan masyarakat Magelang. Kemudian yang terakhir yaitu harganya terjangkau, namun produk yang dihasilkan berkualitas dan memiliki keunikan berupa hidden surprise. Apabila scan kode, maka akan muncul video ucapan atau yang lain sebagainya. Kemudian ada analisa usaha. Untuk profil konsumen, yaitu konsumen yang menjadi target pemasaran dari tote bag ini merupakan masyarakat di Indonesia di semua kalangan, sehingga target pasarnya akan sangat luas. Kemudian untuk potensi dan segmentasi pasar. Segmentasi pasar dari produk kami adalah kalangan perempuan di semua kalangan, baik usia muda maupun usia dewasa, tua, dan lain sebagainya. Karena tote bag dengan desain eco-print ini masih jarang ditemui sehingga akan banyak orang yang tertarik. Motif dari tote bag ini juga dapat digunakan di semua kalangan usia, tidak terpatok usia sehingga segmentasi pasarnya ini akan semakin luas. Selain itu, dalam tote bag ini juga akan disertakan barcode kekinian yang akan langsung terhubung ke media sosial dari pemilik tote bag atau juga nantinya ada beberapa video ucapan ketika nantinya di-scan. Itu tergantung bagaimana pembeli itu minta. Kemudian ada pesaing dan peluang pasar. Pesaing dari produk ini adalah produk tote bag dengan bentuk yang sama, namun berbeda desain sesuai dengan ide pembuat. Nah, kebanyakan dari pesaing-pesaing ini tote bag-nya itu hanya print biasa dan gambarnya juga mainstream. Nah, namun desain yang kami gunakan merupakan desain yang baru sehingga belum banyak yang menemui desain tote bag dengan pewarnaan alami menggunakan eco-print. Selain itu, target pasar yang akan kami raih yaitu di semua kalangan usia, baik kalangan muda, dewasa, dan lain sebagainya dengan berbagai promosi yang akan kami lakukan melalui media sosial yang didukung dengan harga yang sangat terjangkau. Kemudian untuk media promosi yang digunakan yaitu dipasarkan via online. Via online ini dipilih karena media online sekarang sudah dimainkan oleh berbagai usia dan tentunya menyesuaikan kondisi seperti sekarang. Nah, pemasaran online ini dirasa mudah dan tepat sasaran walaupun banyak kompetitor, namun jika dikemas dengan cara pemasaran yang menarik, masyarakat akan mudah tertarik. Nah, pemasaran online ini akan kami lakukan dengan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan juga TikTok. Kemudian ini ada analisis pendapatan dan keuangan. Untuk BEP atau break even point didapatkan BEP volume produksi yaitu 46 buah. Jadi pada tingkat volume produksi 50 buah ini, usaha ini akan berada pada titik impas. Nah, BEP ini terjadi setelah produksi selama 1 bulan. Hanya 1 bulan ya, sudah impas. Kemudian untuk BEP harga produksi yaitu 46.250. Jadi pada tingkat harga 50.000, usaha ini berada pada titik impas. Saya ulangi, ini terjadi selama berproduksi selama 1 bulan. Nah, untuk rasio BEP harga produksi yaitu 1,08. Nah, karena rasionya lebih dari 1, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Artinya, tiap satuan biaya yang dikeluarkan diperoleh hasil penjualan sebesar 1,08 kali lipat. Kemudian ada return on investment yaitu dihasilkan 0,081% dan juga pengembalian modal yaitu 0,075%. Berikut adalah rekapitulasi perhitungan profit. Untuk biaya awalnya yaitu 2.312.500, hasil penjualannya dalam 1 bulan 2.500.000 dan keuntungan awal produksi 1 bulan langsung balik modal. Keuntungannya yaitu 187.500 dan untuk harga produk satuannya yaitu 50.000. Nah, ini untuk alur pelaksanaan programnya. Dari mulai survei bahan baku dan tempat pemasaran sampai dengan pemasarannya. Untuk persiapan tempat dan peralatan produksi, yang pertama adalah
Produksi tote bag ini bertempatkan di Desa Beringin Putih, Kecamatan Baru Budur, Kabupaten Magelang. Ruangan produksi dibersihkan dan peralatan produksi disiapkan. Peralatannya ada banyak seperti palu, ember, pisau, gunting, plastik, timbangan, dan lain sebagainya. Untuk bahan baku yaitu tote bag polos, cuka, tawas, bubuk, daun dan bunga, dan sebagainya. Nah, untuk proses pembuatan yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, proses mordanting atau perlakuan terhadap tote bag sebelum ekoprint. Itu kayaknya direndam dulu dengan air tawas selama semalam. Kemudian rebus 1 jam hingga mendidih lalu diangin-anginkan. Yang ketiga yaitu cuci bersih bunga dan daun. Menata daun dan bunga di atas tote bag seunik mungkin dan sekreatif mungkin, lalu tutup dengan plastik bening. Yang keempat yaitu daun dan bunga dipounding atau tumbuk menggunakan palu hingga warna merata dan terlihat jelas tulang daunnya. Kemudian yang kelima, plastik dibuka kemudian didiamkan hingga kering. Yang keenam, sisa daun yang menempel dibuang dan dengan cara disikat perlahan. Yang ketujuh yaitu setelah bersih, tote bag direndam dengan air cuka selama 1 jam. Kemudian diangin-anginkan hingga kering. Yang kesembilan yaitu merapikan dengan setrika lalu packaging menggunakan paper box. Yang ke-10 yaitu diberi label barcode sebagai kado unik dan dapat request video ucapan atau sosial media ataupun yang lainnya. Nah, untuk pengemasan produk ini dikemas menggunakan kertas karton yang dibentuk menjadi candy paper, lalu diberi tali rame yang sudah ada barcode-nya. Kemudian pemasaran produk ini dipasarkan via online ya. Kami akan memanfaatkan media sosial untuk memperluas pemasaran tote bag ini. Pemasaran online dirasa mudah dan tetap tepat sasaran walaupun banyak kompetitor. Namun ketika dikemas menggunakan cara pemasaran yang menarik, maka masyarakat akan tertarik. Pemasaran online ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada, dan beberapa media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Kemudian ada biaya dan jadwal kegiatan. Nah, anggaran biaya yang diperlukan dalam mendirikan usaha Besti atau Bag Ecoprint dengan sosial barcode ini adalah sebesar 2.312.500. Dengan rekapitulasi biaya yang diperlukan dalam satu periode kegiatannya, yaitu sebagai berikut. Untuk peralatan penunjangnya yaitu 835, untuk bahan habis pakai yaitu 131.323.000, untuk perjalanannya yaitu 114.500 dan lain-lain sebagainya yaitu 40.000. Nah, ini hanya dalam satu periode kegiatan yaitu 1 bulan. Ini untuk tabel jadwal kegiatannya. Untuk minggu pertama yaitu dilakukan persiapan alat dan bahan baku pada minggu pertama, kemudian uji coba pembuatan pada minggu pertama juga. Untuk promosi penjualan juga minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Untuk penjualan dan pemasaran produk yaitu pada minggu kedua, minggu ketiga, dan juga minggu keempat. Untuk laporan harian kita setiap minggu dan laporan akhir yaitu minggu terakhir yaitu minggu keempat. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Kemudian ada biodata dari ketua, yaitu Mbak Lailian Nurrahmah. Kemudian ada biodata anggota, yaitu saya sendiri, yaitu Siti Masitoh. Dan juga lampiran justifikasi anggaran kegiatan. Untuk peralatan penunjang yaitu totalnya 835.000, kemudian bahannya yaitu 1.323.000, kemudian perjalanan selama 1 bulan yaitu 114.500, dan lain-lain material lain-lain seperti pulsa yaitu pulsa listrik yaitu 40 juta. Nah, ketika di total yaitu semuanya yaitu 2.312.500. Kemudian ada susunan organisasi tim dan pembagian tugasnya dari ketua dan juga anggota. Kemudian ada yang terakhir ada surat pernyataan ketua pelaksanaan. Nah, sekian presentasi dari saya khususnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.